Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang 3 minggu lebih hilang. Mungkin video ini akan menjadi video akhir dari saya berkeluh kesah pada kalian tentang mencari pekerjaan gitu. Karena sekarang saya sudah punya pekerjaan. Sekarang saya seorang 3D animator dan 3D artis di suatu perusahaan lah. Di video ini saya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah mensubscribe video channel saya yang kecil ini. Tapi ya mungkin sekarang saya jarang upload karena ya sudah kerja gitu. Channel ini jujur saya tunjukkan untuk teman-teman saya yang sebelumnya kesulitan dalam belajar 3D. Walaupun sekarang banyak teman saya yang sebelumnya belajar 3D tumbang gitu ya, karena memang pada akhirnya hobi mereka tidak bisa sejalan dengan pekerjaan mereka. Beberapa lah. Jadi saya doakan mereka pada akhirnya bisa menemukan pekerjaan yang mereka suka gitu. Dan tidak lupa bagi kalian yang sedang berpuasa, semoga puasa saum kalian lancar. Bagi kalian yang tidak, semoga hari kalian tetap lancar juga gitu, dan memiliki halangan-halangan, walaupun ya banyak kejadian sana sini lah, contohnya di Garut gitu. Walaupun sudah selesai yang salah. Di video ini saya ingin terima kasih kepada kalian karena telah subscribe channel saya, dan mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun semacam komentar dari kalian. Saya ingin membacakan beberapa. Salah satunya dari Joner Juanda Sihombing 2832. Dia bertanya, kenapa channelnya mahasiswa magang? Pertanyaan itu dulu ya. Sebenarnya channelnya itu tanpa budget ya, tapi memang dulu nama channelnya mahasiswa magang. Dulu itu nama channel mahasiswa magang itu saya ambil karena pada saat itu, kalau tidak salah saya masih MSIB gitu, tapi tidak serius pas saya ambil skripsi gitu channelnya. Jadi ketika saya menyusun skripsi saya karena terlalu gabut gitu, juga sebagai medium untuk saya untuk menyampaikan ilmu saya buka channel untuk membantu teman-teman saya yang merasa kesusahan belajar Blender gitu. Kenapa mahasiswa magang? Karena sebagai pelesetan aja sih sebenarnya. Jadi karena saya nge-YouTube, jadi kesannya seperti saya magang sebagai YouTuber gitu, jadi mahasiswa magang. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tanpa budget gitu? Karena esensi dari channel ini, saya ingin membuat channel di mana kalian bisa membuat 3D, membuat animasi, membuat karya yang berhubungan dengan animasi digital dengan budget yang sedikit lah. Meskipun kalian perlu punya laptop lah ya minimal, ataupun handphone gitu, tapi setidaknya kalian punya pengetahuan untuk bisa mendalami Blender lah. Juga saya buat channel itu karena kebanyakan tutorial yang ada di Blender itu kan bahasa Inggris ya. Dan salah satu komplain dari teman saya juga sih, kenapa tutorial tuh kebanyakan bahasa Inggris gitu. Padahal enggak juga sih, Blender itu banyak yang bahasa Indonesia juga gitu. Jadi saya buat channel saja untuk membantu mereka. Kemudian saya sih pernah lihat channel Indonesia sebagai dosen. Indonesia sebagai dosen. Oh, dia dosen ya, itu gimana ya? Ya mungkin dia pernah nonton video dari seorang dosen lah. Kemudian apa studinya berhubungan dengan animasi atau hobi aja gitu. Sebenarnya secara tidak langsung studi saya itu berhubungan. Hanya saja tidak secara spesifik gitu. Jurusan saya itu jurusan pendidikan multimedia gitu. Kalau kalian cari satu-satunya kampus yang memiliki jurusan tersebut itu di UPI, tepatnya di Cibiru gitu. Jadi saya mahasiswa pendidikan multimedia, hanya saja saya tidak ambil pendidikannya, saya hanya cari multimedianya saja gitu. Dan saya mengembangkan skill 3D saya di
kampus saya. Walaupun sebenarnya sedikit cerita ya. Saya suka 3D itu jauh dari sebelum saya kuliah gitu. Malahan dari saya SMP. Saya tahu 3D itu dimulai dari MMD kalau kalian tahu. Sebuah software yang lumayan jadul lah. Software tersebut juga sangat perlu software yang lain gitu. Kalau kalian ingin fokus pada MMD, kalian harus punya Metasequoia, PMD Editor, dan MMD Editor gitu. Atau Miku Dance lah, si software yang khusus untuk membuat si animasinya gitu. Walaupun di DeviantArt banyak juga sih artis lainnya yang menyebarkan hasil karya mereka, tapi juga hasil karya mereka itu hasil cangkok dari model-model orang lain gitu. Banyak sekali kasus pencurian modelnya gitu. Tapi ya saya punya koleksi model dreamnya itu. Kemudian setelah dari SMP itu itu lumayan berhenti dulu karena MMD itu kan MMD saja gitu, hanya buat animasi dan kurang menarik gitu, lama-lama jadi agak bosan gitu. Sampai berakhirnya di tahun 2020 ketika COVID kan, saya masih SMK itu tuh, jadi gabut aja di rumah gitu. Pada tahun itu saya menggebar-gebarnya belajar 3D gitu. Jadi di saat orang lain mungkin katakanlah main game gitu ataupun lain-lainnya, saya bangun pagi buka Blender dan siang itu melakukan rendering lah. Hampir setiap hari saya itu posting di Instagram hasil render saya gitu. Kalau kalian pergi ke IG saya pasti kalian menemukan akun kedua saya. Nah, di akun kedua saya itu semuanya render itu ada, walaupun beberapa ada yang saya sembunyikan sih. Jadi dua-duanya sebagai studi lumayan berhubungan, sebagai hobi iya juga gitu, karena saya suka segala hal yang berhubungan dengan multimedia, walaupun tidak semua bidang dalam multimedia itu saya kuasai. Kalau multimedia itu kan multimedia ya, tidak hanya animasi, musik, teks, gambar, kode, game juga itu multimedia. Jadi saya suka multimedia lah. Kemudian lanjutkan, yang paling sulit dari Blender itu adalah material texturing nodes. Tidak juga sih, tapi ya tergantung kemampuan kalian dalam memahami abstraksi ya. Karena kan nodes itu dia kotak ya, berisi dengan parameter dan angka gitu. Jadi memang ketika kalian melihat kotak tersebut tanpa visual yang jelas agak susah untuk dipahami. Tapi kalau kalian langsung praktekkan menggunakan plane, menggunakan cube, ada beberapa saat di mana kalian tidak perlu belajar matematika gitu. Kalian hanya perlu tahu bagaimana logikanya gitu. Walaupun kalau pada akhirnya kalian bisa mempelajari matematika dan sangat tahu trigonometri dan lainnya, itu sangat membantu gitu. Ya seperti saya matematika saya E ya. Ini jujur, di kuliah itu matematika saya E gitu. Tapi kalau kalian logikanya kuat, kalian bisa gitu belajar 3D itu. Selama kalian logikanya kuat, mau texturing mau apapun itu pasti bisa. Tapi saran saya, kalau kalian merasa membuat tekstur itu sulit, cari aja tutorial yang menurut kalian menarik untuk kalian tiru gitu. Sampai pada akhirnya kalian bisa memahami value dalam tekstur. Karena value itu tidak hanya dalam tekstur, dalam hal yang lain juga sangat penting gitu. Value itu katakanlah angka 0 sampai 1 gitu. Tapi itu umumnya lah 0 sampai 1 saja gitu. Nah, angka tersebut sangat mempengaruhi banyak hal. Ketika kalian painting, ketika kalian texturing, ketika kalian rigging, geometry nodes terlebihnya itu sangat berguna. Jadi kalian minimal ikuti apa yang kalian suka, yang kalian lihat itu keren, ikuti saja tutorialnya. Kemudian nanti juga perlahan-lahan kalian akan tahu ataupun akan suka dengan hal tersebut gitu.
Jadi santai aja. Kalian cukup pelajari apa yang kalian ingin pelajari gitu. Tidak usah terpaku dengan apa ya, yang lain bisa ini, yang lain bisa itu. Kalau kalian terpaku, mending kalian tutup aja si sosial media kalian itu. Jadi kalian tidak tergiur dengan postingan orang lain. Udah sih, ada yang tanya-tanya juga kayak Discord ataupun sosial media saya itu saya sudah tunjukkan di awal video. Jadi kalau kalian ingin menghubungi saya secara langsung lewat Discord ataupun Instagram, silakan. Ada di awal video ataupun mungkin akan saya tampilkan kembali ya. Sebagai ucapan terima kasih dan sebagai penutup video ini, saya akan berikan kalian satu base body dan mungkin salah satu project yang telah saya buat lah. Entah itu geometry nodes ataupun apapun itu, secara gratis melalui Sketchfab ataupun Gumroad lah ya, ataupun Drive gitu ya, mending Sketchfab lah. Jadi ada tracknya gitu. Kalau di Google Drive juga linknya akan saya tetap buka sampai itu saya mungkin berhenti, tetap saya buka linknya. Jadi semua project yang telah saya buat itu bisa kalian akses lah secara gratis, semuanya gratis. Jadi sekali lagi pada kalian yang telah subscribe sampai 100 subscriber, dan tunggu saja video saya yang lainnya. Mungkin saya akan buat video yang lain, mungkin saya juga akan membuat animasi di Unity dan lain-lainnya, karena pekerjaan saya sekarang sedang berhubungan dengan Unity, walaupun saya lumayan ini ya kesulitan di pekerjaan saya karena saya harus adaptasi lagi menggunakan Maya, software yang jadul tapi masih digunakan sih. Kalau kalian yang belajar 3D, mungkin saya sarankan kalian menggunakan Maya juga sih, tapi ya terserah kalian lah. Yang mudah bagi kalian silahkan pelajari. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.